Tak terasa bulan Ramadan semakin dekat. Tayangan televisi bernuansa Islami untuk menyambut datangnya bulan suci pun telah ramai menggemakan kebahagiaan menyambut datangnya bulan 1000 ampunan yang bagi umat muslim di seluruh dunia merupakan bulan yang penuh berkah. Persiapan pun dilakukan sejumlah umat muslim menyambut bulan Ramadan yang telah mereka tunggu-tunggu itu. Tidak terkecuali Iga Mawarni, penyanyi beraliran jazz yang belum lama ini menjadi mualaf. Banyak persiapan yang ia lakukan memasuki bulan Ramadan yang tinggal. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir menjumpai Anda bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Setelah sekian lama mengalami trauma akibat kelahiran anak pertamanya, kini artis Diah Permatasari siap untuk mempunyai anak kedua. Kabarnya, anak semata wayangnya menuntut agar segera diberi adik untuk teman bermainnya. If you wanna, you can. Sudah lama juga kita tidak mendengar kabar dari si manis jembatan Ancol ini. Wajah kemayunya pun mulai jarang kita lihat di layar kaca. Ada apa gerangan? Apakah seorang Diah Permatasari telah mundur dari dunia entertainment? Ternyata tidak, pemirsa. Yang benar adalah istri Anton Wahyu Jatmiko ini memang sedang cuti sinetron demi program punya anak. Sudah 6 tahun lamanya sejak kelahiran putra pertamanya, Marcelo Luis Jatmiko, Diah tidak kunjung hamil. Salah satu alasannya adalah dulu Diah masih terikat kontrak dengan sebuah production house. Tapi setelah kontraknya selesai, apa yang membuatnya bersikeras belum mau memberikan adik untuk Marcelo? Apakah sang suami juga tidak ingin punya anak lagi? Dari dulu suami saya yang pengen banget punya anak, saya yang belum mau. Karena saya mikir kok punya anak itu takutnya ribet banget, satu aja kok saya itu keteteran karena saya masih syuting segala macam, masih ini masih itu. Nah saya nggak bisa bayangin kalau anak saya 2 gitu. Tapi sebenarnya anggapan seperti itu salah. Saya nyesel justru kenapa dari dulu saya nggak sekalian. Sekarang ini kayaknya sebenarnya udah malas banget. Tapi kesian anak saya masa anak tunggal gitu loh. Kayaknya nanti hidupnya nggak normal. Jika dulu Diah sempat trauma dengan kehamilan pertamanya, kini tidak lagi. Atas permintaan keras dari suami dan anak tercinta, akhirnya Diah luluh juga. Malahan sekarang ia sangat bersemangat dengan program punya anak sampai-sampai menghentikan segala kegiatan syuting. Usaha seperti apa lagi sih yang kamu lakukan selagi masa cuti? Saya udah off itu udah sekitar hampir 1 bulan. Karena emang kebetulan sinetron yang saya ikut main di sinetron itu lagi off dulu. Tapi saya udah mulai syuting lagi minggu depan untuk produksi baru lagi. Yang kemarin udah syuting 3 episode, break dulu terus lanjut minggu depan. Padahal saya senang lagi menikmati bener-bener yang nggak syuting, ngurus anak kayak gitu. Saya udah berduaan sama suami saya, udah pergi ke jalan-jalan deh, nggak bawa anak. Tapi besok-besoknya masih kedatangan tamu gitu, ya udah ternyata emang Tuhan belum menghendaki gitu. Memang perjuangan dia untuk memiliki anak lagi belum berhasil, karena sampai detik ini kehamilan tidak kunjung tiba. Mengenai hal ini, dia mengaku masih kurang setoran dari sang suami, karena Anton sendiri tidak berhenti sejenak dari pekerjaannya. Tetap kerja, pulang malam kayak begitu. Jadi ya gimana dong? Kurang nyetornya. Kadang-kadang saya nelpon cuma bilang, suamiku, ya aku lagi rapat, lagi masa subur, kayak gitu. Suamiku ya tetap aja pulang malam, habis rapatnya sampai malam kayak gitu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pepatah ini dialami oleh guru vokal Berta. Yasmin, putrinya yang kini berusia 2 tahun, mulai mengikuti jejak sang ibu yaitu ingin terjun di dunia olah suara.
jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seperti yang baru saja Anda saksikan, Berta tampil duet bersama dengan anak sematawayangnya, Jasmine Malaika. Untuk anak seumuran Jasmine yang baru menginjak 2 tahun, merupakan hal yang luar biasa bisa bernyanyi dengan cukup baik. Tapi setelah kita mengetahui dari mana bakat itu bermula, jawabannya hanya satu, yaitu sang ibu yang memang dikenal sebagai guru vokal. Apakah dunia tarik suara telah lama diperkenalkan Berta kepada Jasmine? Nggak pernah mengajarkan, jadi suasana musikal di rumah, suara-suara musik di rumah terus diaktifkan. Iya, maksudnya karena kalau setiap hari kita dengar dangdut kan kita jadi bisa nyanyi dangdut ya. Nah dia suasana musikal kayak begitu itu yang selalu kita berikan, jadinya dia juga terbentuk. Selain menyanyi, kira-kira apa lagi sih Mbak bakat Jasmine? Bakat belum ketahuan ya, tapi ke boneka nggak banyak mau. Terus apa ya, dia lebih suka, dia nggak suka yang pasif, misalnya kayak nonton TV gitu sebenarnya nggak suka, dia lebih suka yang interaktif, ngomong, dibacain buku gitu-gitu dia suka. Berta mengaku ia tidak pernah memaksa anaknya untuk ikut berlatih menyanyi. Tapi yang jelas, Jasmine selalu mengikuti nada-nada yang ia dengar saat bersama mamanya di tempat mengajar vokal. Baik ia maupun suaminya Michael McCarthy tidak akan menentukan apakah Jasmine nantinya akan menjadi penyanyi atau tidak. Oh itu pilihan dia nanti, terserah dia, terserah sekali. Jasmine, listen to mami. Jasmine mau nyanyi kayak mami mau? Mau? Dia musikalitasnya harus bagus. Tapi pilihan-pilihan hidupnya kalau bisa ya di luar bermusik. Pemirsa, kurang lebih 2 minggu lagi bulan suci puasa akan segera tiba. Seperti umat muslim yang lain, penyanyi Iga Mawarni telah melakukan berbagai persiapan guna menyambut bulan Ramadan tahun ini. Tak terasa bulan Ramadan semakin dekat. Tayangan televisi bernuansa Islami untuk menyambut datangnya bulan suci pun telah ramai menggemakan kebahagiaan menyambut datangnya bulan 1000 ampunan yang bagi umat muslim di seluruh dunia merupakan bulan yang penuh berkah. Persiapan pun dilakukan sejumlah umat muslim menyambut bulan Ramadan yang telah mereka tunggu-tunggu itu. Tidak terkecuali Iga Mawarni, penyanyi beraliran jazz yang belum lama ini menjadi mualaf. Banyak persiapan yang ia lakukan memasuki bulan Ramadan yang tinggal hitungan minggu. Di antaranya persiapan fisik dan mental agar bisa menjalankan ibadah dengan baik dan tidak menyia-nyiakan berkah di bulan Ramadan. Aku mencoba mempersiapkan diri mental dan segala macam, karena puasa itu kan tidak hanya soal makan dan minum, puasa kan juga soal hati. Apakah gue bisa menahan diri kalau misalnya lihat orang lagi gimana-gimana gitu, untuk nggak ups gitu. Menyambut Ramadan lebih dari sekedar persiapan fisik dan niat yang tulus untuk beribadah. Sebagian orang juga menjalani ritual mengunjungi makam sebelum bulan puasa tiba. Iga Mawarni pun tertular kebiasaan itu sejak menjadi mualaf. Ya, aku kebetulan memang sejak aku masuk Islam beberapa tahun yang lalu, ritual ziarah itu baru aku kenal. Jadi ya sekarang ziarah itu menjadi ritual sebelum puasa ya. Ziarah ke kuburan kakek, nenek saya, keluarga suami saya, gitu-gitu. Itu menjadi ritual sih, yang dulu-dulu aku nggak pernah tahu. Untuk menyempurnakan ibadahnya nanti, Iga yang masih mendalami agama yang baru dipeluknya itu memanfaatkan bulan Ramadan sebagai kesempatan yang tepat untuk meningkatkan keimanan. Setiap tahun karena saya juga belum hebat dalam agama ya, karena saya masuk Islam juga baru berapa tahun gitu. Setiap tahun ya aku mencoba untuk belajar lebih banyak lagi lah. Biasanya apa sih yang paling terasa berat buat Iga saat menjalankan ibadah puasa? Ya yang paling berat ya menahan emosi itu ya, emosi itu paling berat. Apalagi perempuan, wah tolong deh, itu
cobaan paling berat kalau dalam 1 tahun ya puasa itu. Seberapapun